Tahu permandian? Orang-orang sebelum masuk agama Katolik harus dimandikan. Permandian, baptis. Di dalam Islam ada nggak baptis? Kurang lebih ada, kurang lebih. Apa? Bukan. Mandi. Mandi besar itu bisa disamakan dengan baptis. Pantesan dia ini mualaf soalnya tidak tahu tentang baptisan. Baptisan itu sekali seumur hidup. Sedangkan mandi wajib berkali-kali. Baptisan itu perlambang dikuburkannya manusia lama dan dibasuh dengan darah Yesus. Sedangkan mandi wajib dibasuh dengan apa? Benar-benar lawak nih orang. Kalau mandi wajib kita mandi sendiri. Mandi sendiri. Kalau wudhu kita wudhu sendiri. Tetapi kalau baptis itu dibaptis. Ya, ada yang membaptis kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah mandi wajib juga seperti itu? Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus niatnya? Atau wudhu, apakah wudhu juga seperti itu? Tidak. Nah, makanya para alim ulama perlu mengontrol dan memberikan teguran kepada orang-orang yang suka mencocoklogi seperti Felix Xiao. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan kita semua setelah sama-sama kita mendengar apa yang disampaikan oleh Felix Xiao, seorang mu'alaf yang sangat dibanggakan oleh teman-teman muslim. Felix Xiao itu adalah kebanggaannya umat muslim Bapak Ibu. Dia pendakwah ulung katanya, dan dia seorang pemberani katanya. Nah saudaraku, saya tidak habis pikir juga ya, kenapa para polemikus dan para mu'alaf itu suka sekali mencocoklogikan. Seharusnya dia kembangkan imannya, kembangkan ajaran yang dia anutnya, dan dia harus taat terhadap agamanya. Waktu saya masih di pesantren Bapak Ibu, Ustadz kami itu sering sekali mengatakan mata syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka orang itu sama dengan kaum tersebut, ya. Artinya ingin ikut-ikutan saudaraku. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah melihat dan mendengar dari para hamba Tuhan, pendeta, di mana di gereja ketika khotbah pendeta dan hamba Tuhan itu mengorek-ngorek kitab mereka, ya, mencocoklogikan iman kita dengan iman mereka. Tidak Bapak Ibu, karena iman kita itu bisa berdiri sendiri tanpa perlu kita sandingkan dengan ajaran lain, tanpa perlu kita sandingkan dengan agama lain, dan tanpa perlu kita cocok logikan dengan kitab lain, saudaraku. Si Felix Xiao tadi berkata bahwa dia ingin ya menyamakan antara baptis dengan mandi wajib atau mandi besar, atau dengan bahasa lain Bapak Ibu mandi junub. Bapak Ibu tahu mandi junub ya? Mandi junub itu adalah seorang laki-laki atau perempuan yang habis melakukan hubungan intim. Ya, setelah suami istri melakukan hubungan intim, setelah itu suami istri tersebut wajib ya mandi junub, mandi besar. Kalau tidak, apapun yang dilakukan itu tidak akan sah, saudaraku. Lebih-lebih lagi dia melakukan sholat. Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan saya dulu pernah mendengar dari para ustadz bahwa ada hadis yang mengatakan seseorang yang belum mandi junub, setiap tanah yang dia pijak itu akan dicaci maki, akan diserapah oleh tanah tersebut, ya. Dan pohon-pohon yang dia lalui itu, pohon itu akan melaknat orang yang belum mandi wajib, belum mandi junub. Nah, Bapak Ibu, si Felix Xiao ingin menyamakan antara mandi wajib dan baptis. Ini kan sangat konyol. Beberapa waktu yang lalu ada seorang polemikus, ya, dia menyamakan baptis itu bukan dengan mandi wajib, tetapi dia menyamakan baptis itu dengan wudhu. Ini lebih konyol lagi saudaraku. Wudhu 1 hari 5 kali, ya, 5 kali dia harus lakukan, dan 5 kali mereka mengatakan baptis, ya. Umat muslim katanya 1 hari 5 kali baptis. Konyol sekali saudaraku. Tetapi mengenai wudhu yang dia menyamakan dengan baptis itu sudah banyak sekali terjadi polemik, ya, di tengah-tengah umat muslim, dan banyak sekali juga umat muslim yang tidak senang, tidak setuju dengan
hal tersebut antara baptis dan wudhu satu hari 5 kali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Jalha Bagian, saya benar-benar tidak habis pikir kenapa mereka suka sekali mengutak-ngatik iman kita, ya. Apakah ketika mereka khotbah, ceramah, pidato, mereka tidak bisa membahas imannya, membahas agamanya, membahas kitabnya? Saya tidak habis pikir. Bapak Ibu, saya teringat di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 7319. Di situ dikatakan, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Lalu Bapak Ibu, di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2669, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhab yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hadis riwayat Ahmad 250 dan Abu Daud nomor 4031, di situ dikatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian daripada mereka. Dan dalam hadis Tirmizi nomor 2695, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Nah, ini saudaraku ya, makanya teman-teman muslim itu perlu belajar dengan baik, ya. Taati agamanya, taati ajarannya. Jangan menyamakan ataupun mencocok logikan antara ajaran kalian, iman kalian, agama kalian dengan iman orang lain, dengan agama orang lain. Itu tidak akan sama. Ya, tidak akan sama. Di dalam ajaran kami itu tidak ada istilahnya siap mati demi agama, siap mati demi bela Nabi, siap mati demi bela Tuhan. Itu tidak ada. Ya, saya tidak tahu apakah di ajaran lain ada, saya tidak mau tahu itu. Yang jelas di dalam iman kami itu diajarkan bagaimana kita mengasihi musuh, bagaimana mendoakan orang yang mencaci maki, bagaimana kita mendoakan orang yang membenci, dan yang lebih spesifik adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang memusuhi kita. Ya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah segala kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini Bapak Ibu saya tidak pernah dapatkan di ajaran manapun. Dan Alkitab memerintahkan kita, memberikan satu perintah kepada kita semua orang Kristen, yaitu pergilah, beritakanlah Injil. Nah, ini harus kita lakukan Bapak Ibu ya, kita harus pergi memberitakan Injil. Ada orang terima atau tidak ada orang terima, urusan kita dan tugas kita adalah pergi memberitakan Injil ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang penuh dengan kasih Bapak Ibu. Itulah yang selalu diperintahkan oleh firman Tuhan, supaya kita pergi memberitakan Injil dan menjadi saksi Hamasyah, menjadi saksi Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman muslim, mereka mulai menyamakan ya, mulai menyamakan dan mulai mencocok logi antara imannya dengan iman kita. Padahal kita tidak pernah mencocok logikan itu ya. Alkitab bisa berdiri sendiri dan kita tidak pernah juga mengorek-ngorek iman mereka. Sebagaimana hadis yang sudah saya bacakan tadi ya, kiamat tidak akan terjadi sebelum umat Islam itu mengikuti umat sebelumnya. Dan ini sudah di depan mata kita lihat Bapak Ibu ya, di depan mata kita lihat, sudah mulai mencocok logikan. Bahkan sudah banyak sekali umat muslim itu yang keluar dari agama Islam alias murtad, percaya kepada Yesus Kristus. Nah, daripada Anda cocok logi ya, daripada Anda cocok logi dan itu tidak akan cocok, lebih baik Anda percaya kepada Yesus ya, lebih baik Anda percaya kepada Yesus supaya lebih afdol. Nah, jadi saudaraku, daripada Anda suka mencocok logi, comot sana comot sini, lebih baik nyemplung sekalian ya. Kalau kami yang sudah murtad ini, kami bukan karena cocok logi kami percaya kepada Yesus, kami keluar dari agama Islam, tetapi karena keselamatan.
Keselamatan yang kami temukan itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Jadi sekali lagi kepada Felix Yeo dan teman-teman muslim yang lain, cobalah ya, kalau khutbah itu, kalau pidato itu jangan terus cocok logi ya. Belajar, taati ya. Pelajari agama yang kalian anut hari-hari ini. Pelajari iman, pelajari kitab, pelajari hadis. Itu yang harus kalian pelajari semuanya dengan sungguh-sungguh dan taat. Jangan suka menyamakan antara iman kalian, antara kitab kalian dengan kitab kami, antara ajaran kalian dengan ajaran kami. Itu tidak akan sama. Itu bagaikan langit dan bumi, tidak akan sama. Ya, sangat konyol sekali ketika kamu mengatakan bahwa mandi junub itu sama dengan baptis. Tidak sama. Kalau mandi wajib kita mandi sendiri. Kalau wudhu kita wudhu sendiri. Tetapi kalau baptis itu dibaptis ya, ada yang membaptis kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah mandi wajib juga seperti itu? Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus niatnya? Atau wudhu, apakah wudhu juga seperti itu? Tidak. Nah, makanya para alim ulama perlu mengontrol dan memberikan teguran kepada orang-orang yang suka mencocok logi seperti Felix Yeo. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan kepada Deddy Komposer, apakah Felix Yeo ini salah masuk kamar atau tidak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesua Masya. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.